Ya pemirsa, kembali kita bersama Pak Eko Putra Sanjoyo dan kita kembali ke desa ini lagi Pak ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa memang seharusnya dana desa ini lebih fokus ke tadi itu pengembangan ekonomi. Nah ini yang sulit dilakukan ya Pak ya. Nah ini strateginya seperti apa nih Mbak? Memang di awal-awalnya dana desa lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur karena memang di desa infrastrukturnya sangat ketinggalan Pak. Kita nggak bisa bandingkan semua desa kayak desa-desa di kota besar gitu ya. Tapi banyak desa yang jalan aja belum ada, sarana air bersih belum ada, MCK belum ada, listrik belum ada. Nah, mereka tentunya yang lebih tahu kebutuhannya, karena dana desa itu yang menentukan kebutuhannya mereka. Kita cuma kasih tahu koridornya mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi prioritinya memang yang menentukan mereka, karena tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bisa menentukan. Nah, sekarang 3 tahun ini infrastruktur udah kebangun semuanya. Jadi kita udah arahkan untuk pemberdayaan ekonomi. Salah satunya adalah dengan pembentukan badan usaha milik desa. 3 tahun ini terbentuk lebih dari 30.000 BUMDes baru. Dan hampir 10.000 BUMDes sudah membukukan keuntungan. Sisanya belum membukukan keuntungan, memang tidak semua desa punya sumber daya manusia yang mampu mengelola bidang usaha seperti BUMDes tersebut. Nah, kita dibantu dengan Kementerian BUMN, dalam hari ini beberapa bank yang tergabung dalam Himbara, melatih 1.500 pengurus BUMDes setiap tahun. Tapi kan desa jumlahnya banyak Mbak Rahma. Ada 74.957 desa. Kalau setahun cuma 1.500, 10 tahun cuma 15.000, jadi mungkin perlu 50 tahun bisa melatih semuanya. Jadi sekarang kita bentuk yang namanya Akademi Desa 4.0, itu dengan menggunakan teknologi internet. Semua modul-modulnya kita upload ke YouTube. Mereka bisa ngelihat modul-modulnya untuk belajar di YouTube. Nanti setiap 6 bulan sekali kita ada proses sertifikasi bekerja sama Badan Nasional Sertifikasi Nasional (BNSP). Itu mereka akan disertified. Nah, dengan itu diharapkan akan bisa lebih cepat lagi. Di samping kita juga ada program yang namanya Prukades atau klasterisasi ekonomi desa. Itu kita libatkan kementerian terkait, kita libatkan dunia usaha dan perbankan. Nah, dengan pelibatan dunia usaha ini, karena dunia usaha ada investasi di sektor pasca panen, sektor pariwisata, karena mereka sudah invest, juga mereka tentunya akan memberikan pendampingan kepada masyarakat. Yang terbaru ada juga padat karya tunai itu Pak? Ya, padat karya tunai itu sejarahnya begini, dana desa itu kan idenya adalah uang dikasih ke desa, dipakai untuk pembangunan desa, dikerjakan oleh orang desa, sehingga uang itu berputar di desa. Nah, dalam 3 tahun evaluasi dana desa, itu ada masih pembangunan dengan dana desa yang menggunakan kontraktor Mbak. Nah, memang waktu itu ada aturannya, proyek di atas 200 juta menurut aturannya itu tidak boleh dilakukan secara swakelola. Jadi mereka menggunakan kontraktor. Nah, Bapak Presiden melihat itu, Bapak Presiden menginstruksikan kepada kita semua untuk aturannya dirubah, khusus untuk dana desa berapapun harus dilakukan secara swakelola. Dan Bapak Presiden minta, karena dari statistik itu rata-rata 30% dipakai untuk membayar upah, itu dibikin aturannya aja untuk benar-benar 30%. Sehingga menggerakkan ya, karena tukang yang bangun desa juga orang desa gitu. Apa ini juga tidak rawan ya, karena nanti kan ada proyek-proyek yang diada-adakan gitu jadinya, karena tidak melalui tender begitu. Iya. Jadi begini Mbak, sekarang tuh saya beruntung karena dana desa yang ngawasin banyak. Di awal-awalnya dana desa diimplementasikan, tidak ada hari tanpa berita penyelewengan dana desa. Nah, sekarang udah hampir tidak ada berita penyelewengan dana desa. Karena nomor 1, partisipasi masyarakat juga lebih baik dengan bantuan media. Jadi terima kasih kepada JEK TV ini yang ikut membantu mensosialisasikan sehingga masyarakat lebih tahu, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Kedua kali, di samping itu kita bentuk Satgas Dana Desa, sekarang kita perkuat. Ya, Satgas Dana Desa kita sekarang dipimpin oleh Pak Bibit. Itu mantan pimpinan KPK juga. Dia juga polisi jenderal bintang 2. Jadi dia punya kemampuan lah untuk melakukan pengawasan. Di samping itu kita mengadakan MOU juga dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Jadi polisi, Pak Kapolri menginstruksikan semua Babim Kamtipmas yang tersebar di desa-desa di seluruh Indonesia untuk ikut memberikan pengawasan dan bimbingan.
Dan komitmen dari Pak Kapolri kuat, kalau ada polisi atau anggota oknum polisi yang macam-macam bukan hanya akan diberhentikan, tapi juga akan dipidanakan secara umum dan atasan langsungnya akan dicopot. Iya, dengan pengawasan yang ketat begitu ada impact-nya juga ya, karena sudah ada yang ditangkap semua di Pamekasan dan lain sebagainya. Tetapi kemudian banyak juga diberitakan bahwa banyak kepala desa yang kemudian ketakutan begitu ya untuk menggunakan dana karena takut berurusan dengan hukum. Jadi di awal-awalnya memang ada ketakutan, bahkan sampai ada yang demonstrasi datang ke Jakarta. Nah, kita kasih tahu bahwa kepolisian tanpa MOI ini memang tugasnya mereka mencegah tindakan-tindakan kriminal kan, tapi dengan adanya MOU ini jadi ada kesepahaman, jadi mereka bersama-sama dengan aparat kabupaten bersama-sama melakukan pembinaan dan pendampingan. Dan akhirnya berjalan dengan bagus, dan sekarang desa juga terbantu dengan keterlibatan polisi dan kejaksaan, dan kepala desa nggak perlu takut Mbak, karena kita tahu program ini baru juga setiap tahun ada kepala desa baru juga, karena kepala desa kan juga dipilih secara langsung dengan kurun waktu yang ditentukan juga kan. Jadi selalu ada kepala desa baru. Jadi kita menyadari mungkin banyak kepala desa yang belum paham sepenuhnya. Jadi selama mereka tidak melakukan korupsi, selama kesalahannya administratif, mereka tidak berhak dikriminalisasi. Dan kalau ada yang oknum baik NGO atau oknum tertentu yang melakukan kriminalisasi, kepala desa bisa langsung menghubungi Satgas Dana Desa di nomor 15 00040. Dalam waktu 3 kali 24 jam kita akan kirim tim dari Jakarta untuk melakukan pembinaan dan advokasi. Karena banyak juga yang diancam, diintimidasi, dikriminalisasi seperti itu. Tapi ya alhamdulillah Pak, sekarang yang intimidasi juga udah takut lah, karena polisi juga turun tangan. Kita tangkap juga yang mengintimidasi. Tapi tetap saja menjadi pertanyaan Pak, bagaimana mengawasi desa yang 74.000 tadi itu ya Pak ya? Sementara di desa-desa, sementara di Kementerian Desa sendiri kecolongan juga ya Pak ya? Ada yang berurusan dengan KPK juga, dengan KPK? Ya begini, saya termasuk ketat. Ya, karena kita lupakan mengelola uang yang begitu besar, kita meminta kepala desa atau stakeholder lainnya untuk melakukan yang baik. Kalau kita sendiri juga ada masalah gitu ya. Jadi 3 tahun ini saya benar-benar reform kementerian ini. Saya berhentikan lebih dari 1.200 orang. Ya, itu kita bisa hemat 80 miliar anggarannya 1 tahun dari pengurangan. Karena kita panggil konsultan, kita lihat ternyata kebutuhannya nggak terlalu banyak. Nah, penghematannya itu juga saya pakai untuk peningkatan sebagiannya untuk peningkatan kapasitas birokrasi kita. Jadi setiap weekend sekarang eselon 1, 2, dan 3 saya wajibkan untuk ikut sekolah atau kursus di IPMI Business School, di Renal Kasali Rumah Perubahan, dan kita sekarang lagi menjajaki untuk di Tantri Abeng University juga. Mereka diajarkan untuk leadership, untuk attitude, untuk marketing, manajemen, sama accounting for non-accountant. Dan alhamdulillah hasilnya cukup baik Pak, Bu. Penyerapan anggaran kita naik dari ranking 65 ke ranking 15. Tata kelola arsip kita naik dari ranking 80 sekian ke ranking 6. Tapi yang terpenting tidak terlibat korupsi ya Pak ya? Nah sekarang kan kita lihat kan, jadi kita transparan, jadi kita lakukan pansel terbuka sekarang. Jadi nomor 1 yang saya cek adalah laporan PPATK-nya, karena jadi menteri boleh meminta laporan PPATK buat pegawai kita. Jadi kalau PPATK-nya udah jorok, udah nomor 1 saya copot. Nomor 2 laporan dari Badan Intelijen Nasional, itu karena kaitannya sama narkoba sama itu segala. Yang nomor 3 diikutkan ke pansel, yang di anggota panselnya itu ada ASN, ada dari BIN, ada dari akademisi. Jadi panselnya terbuka. Makanya sekarang banyak dirjen saya, ada yang dari BPS, ada yang dari Kementerian Dalam Negeri, ada yang dari Kementerian PU, ada yang dari Bappenas, jadi kita udah campur.